Ibu maaf, kalau masalah main jujur enakan Bapak Bikris daripada anaknya. Kamu kurang ajar ngomong depan saya ya. Bener Bu, saya lebih baik terus terang daripada saya ngomong di belakang. Tapi sampai sekarang belum ada pacar lagi. Udah seminggu ini. Udah seminggu ini ya. Iya. Alah. Cuma seminggu doang. Iya, udah gatel banget sumpah. Udah gatel banget sumpah kan. Udah gatel banget. Ini relate banget nih yang statementnya Kak Laras tadi. Iya. Kalau dikasih makan tuh takut tuh. Iya, takut banget. Takut kayak ada unsur babinya atau segala Iya, macam karena itu haram kan iya, ya. betul. Tapi kalau week nggak haram ya. Enggak. Tapi kita sama-sama sama enak Kak. Sama enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya nggak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Dan wajib diselamatkan dari stalking para mantan. Oke, jadi hari ini saya kehadiran seorang narasumber. Seorang wanita yang ingin menceritakan perjalanan hidupnya. Nah, wanita ini masih muda ya, tapi pengalamannya udah biasa di luar. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Kak Laras. Iya, Oke. betul. Wah, Kak Laras kelihatannya fresh banget ya. Iya. Habis mandi ya? Iya, habis mandi. Oh, pantas. Iya. Oke, Kak Laras. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak. Kak Laras sudah mau datang ke sini dan mau berbagi cerita. Ya, Kak Laras kalau boleh tahu domisili di mana nih? Domisili di Jatinegara, Jakarta Timur. Oh, Jatinegara, Iya. Jakarta Timur. Berarti tadi naik kereta ke sini. Iya, ya? betul, naik kereta. Oke, saya dulu sempet tuh suka main ke Jatinegara nyari ikan cupang. Oh iya, di sana banyak jual Banyak ikan. ya, dekat-dekat daerah situ Iya, ya. dekat situ, iya. Oke. Nanti sekali saya kalau main ke sana saya info Kak Laras deh. Iya, boleh Kak, silakan. ya? Iya, boleh Kak. Iya. Oke, Kak Laras, jadi nggak usah nunggu lama-lama. Iya. Kak Laras langsung cerita aja Kak. Oke, baik. Oke, silakan Kak Laras. Oke, jadi gini Kak, aku kan dulu kerja di swasta, itu asuransi bagi call center. Jadi aku tuh punya temen nih, gitu, namanya Klana, gitu. Jadi aku sama Klana beda apa tempat aja kayak ya, gitu. Aku di Jakarta, Klana kan di Tangerang. Jadi aku sama Klana nih pertama teman, gitu, teman kerja, gitu. Lama-lama kita jadi pacaran nih sama Klana, gitu. Pas itu Klana ngajakin aku nih Kak ke nonton bioskop gitu kan, karena jam 9 malam gitu kan, aku gak diboleh keluar. Kelana nih cowok atau cewek? Cowok. Kelana, iya, dia orang timur, orang NTT, gitu. Okay. Nah, jadi dia tuh ngajak aku ke bioskop jam 9 malam, karena aku gak bisa keluar, karena aku kan, maaf ya Kak, aku kan tinggal di komplek TN, gak boleh keluar kan jam segitu. Jadi dikunci, dipagar gitu kan. Nah terus si Kelana ini marah sama aku karena aku gak boleh keluar gitu. Akhirnya nomor telepon WA aku disebar sama temennya. Namanya sahabatnya itu Fadionale. Fadio. Iya betul. Nah terus Kelana marah-marah nih gitu, karena dia ngancam nomor telepon WA kamu aku sebar ya ke teman aku. Dia karena minta gitu, tapi tanpa seizin aku nih Kak gitu. Boleh apa enggaknya gitu kan. Ibaratnya dia tuh kasar lah gitu kok. Disebar dia, aja iya, gitu ya pokoknya. Terus tiba-tiba sahabatnya ini, si Fadio ini besoknya WA saya pakai kata saya gitu. Terus aku kaget kan, ini nomor siapa gitu, kok tiba-tiba saya gitu kan. Nah tapi foto profil tuh nggak ada Kak, gambarnya telur, karena kan kita belum berteman ya di WA kan gitu. Terus aku tanya nih sama Klana waktu pas kerja, pas besok itu. Terus aku tanya sama Klana gitu, aku panggilnya kan saya kan waktu di kantor. Saya, aku mau tanya dong, ini nomor telepon siapa ya di WA ya? Kok nomor baru terus panggil saya gitu, ini nomor siapa gitu. Terus kata Klana, itu nomor telepon sahabat aku, namanya Fadionale gitu. Oh gitu, Fadionale siapa? Kan aku gak kenal nih asal-usul dia, bibit-bibit bobotnya kan Kak. Dia kerja di mana, rumahnya di mana gitu kan. Loh kok dia tahu nomor aku? Kata aku kan gak sama Klana gitu. Terus Klana ceritain, iya aku kesel sama kamu gara-gara aku ngajak nonton bioskop, kamu gak bisa keluar jam 9 malam gitu. Sampai segitunya ya. Iya gitu kan, kok kamu lanjang sih Beb gitu, kok kamu pengen apa kayak aku gitu ke sahabat kamu gitu. Terus dia diam gitu. Terus kata dia, aku minta maaf ya gitu. Oh ya udah gak apa-apa gitu, tapi jangan besok-besok jangan gitu lagi, jangan lancang lagi gitu. Oke gitu. Terus dia ngomong gini,
Maaf yang gitu kan ngomong sama aku, ini si Valdio ngajak kamu nih mau ketemuan di cafe gitu. Oh ya udah gitu. Nah si Valdio ini ternyata sahabatnya si Kelana. Kamu nggak tahu kan kalau Valdio ini sahabatnya si Kelana kan. Terus si Valdio pasti WA saya terus kak, walaupun foto profilnya gak ada foto profil telur kak gitu. Terus dia WA saya terus gitu. Tapi saya gak gubris kan, ini siapa lagi gitu, orang kok ini WA saya terus gitu. Pas dia WA ternyata dia ngomong, ini saya Valdio, temennya Kelana. Oh temennya Kelana gitu. Ya kenapa, ada apa gitu kan. Terus kata dia, oh ya kita mau ketemuan yuk gitu, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu kan di kafe. Terus kataku, oh yaudah gak apa-apa, ke kafe gitu. Tapi aku nih tanpa seizin pacar aku dikasih ke Kelana gitu. Iya. Karena kalau aku tahu, kalau si Kelana tahu, nanti bisa berantem dia sama si Valdio ini, karena kan sahabat kan kak gitu. Jadi ya udah aku sama si Valdio ini jalan nih kak, habis pulang kerja gitu. Nah dia tuh bawa aku ke kafe di Jaksel di depan itu Pol Semanggi. Nah itu di lantai atas kak. Kan kalau di lantai atas kan ada kayak kolam renang gitu, kayak indoor gitu kan kak. Nah dia di situ. Terus aku tanya dong, itu kan kita naik motor sama Valdio nih kak. Terus aku tanya sama Valdio, maaf kok kamu tahu ya Pol Semanggi? Aku aja yang kerja di asuransi di Jaksel aja nggak tahu loh Pol Semanggi. Karena aku kan kalau kerja pulang pasti tidur kan gitu. Ini kok kamu tahu Pol Semanggi gitu. Terus akhirnya kata dia, ya aku kerja di Pol Semanggi di lantai bawah. Aku bagiannya sales kartu kredit di perusahaan bank swasta di bank. Oh gitu, di Bank Lobo gitu. Oh pantas kamu kok tahu Pol Semanggi gitu kan. Oh ya udah. Terus kata dia, ayo kita ke lantai atas yuk gitu, ke restoran gitu kan. Oh ya udah. Nah pas di restoran aku lihat nih kak, ternyata suasananya bagus ya, ada kolam renang, ada outdoornya gitu juga kak. Tapi itu kafe ya? Kafe gitu, dia tahu gitu kan. Terus pas aku duduk, dia pesen makanan sama minuman gitu. Terus kata dia gini, kamu mau makan apa? Mau minum apa? Terus aku sempat tolak nih kak, gak deh makasih. Aku takut ya kak ya, kita kan namanya orang baru kenal, baru jalan sama dia pertama kali, ibaratnya baru kencan lah sama dia gitu kan. Iya, namanya cewek kan khawatir ya kak gitu. Terus ada kata dia, udah gak apa-apa, gak dikasih formalin kok, gak dikasih obat tidur. Dia kan cuma pesen makanan aja di restoran gitu. Terus kata dia lagi ngomong, ya udah kita pesen pisang ya, pisang goreng tapi di atasnya tuh kayak keju, coklat. Nah jadi gitu kak. Terus akhirnya dia pesen gitu kan sama minuman nih kak, 2 minuman apa, Good Day, es Good Day sama cappuccino. Ya udah dia pesen semua gitu, aku diam aja nih kak sambil main handphone gitu kan. Aku takut nih kak gitu kan. Terus kata dia gak usah takut gitu, aku kan ngobrol biasa aja, kopi-kopi gitu, aku pengen tahu dong soal kamu, kata si Valdio. Ya udah kita cerita nih. Terus kata dia gini, kamu pacarnya si Kelana ya gitu. Terus kata aku gini, oh kamu tahu kalau aku pacar Kelana? Iya. Jadi aku itu sama si Kelana ini sahabatan, satu kampung, NTT. Terus sama orang timur ya? Iya, aku kaget dong kak, orang timur nih. Setahu saya sih gede-gede. Iya gede-gede gitu kak, tapi temperamen gitu kan. Oh iya mungkin. Tapi kalau udah baik-baik banget. Iya dia baik-baik banget kak kalau kita jujur gitu. Tapi gede. Gede. Gede banget ya, gede itunya, gede duitnya juga gitu. Betul. Nah tapi abis itu udah tuh kak, dia ngajak aku pesen. Serius, pas hari itu, pas lagi di kafe. Jadi tanpa izin aku nih kak, dia pesen di HP dia sendiri, di endorse gitu. Tanpa sepengetahuan Kak Laras nih. Iya, akhirnya dia pesen endorse, gak tahu harganya berapa, entah 100.000 atau 200.000, aku gak tahu ya kak ya, itu kan HP dia sendiri, aku gak mau ikut campur gitu kan. Udah, aku diajak sama dia nih kak. Oke, aku diajak sama dia. Padahal makan di restoran pisang itu gak aku makan sama sekali. Minuman juga aku gak aku minum, karena aku bawa minum botol sendiri kan dari kerja itu kan, gitu, air putih gitu. Jadi pas itu aku diajak sama dia. Dan itu di belakang Mall Semanggi kak, di Jaksel, masih daerah Jaksel juga gitu kan. Terus aku lihat-lihat kok, kalian biasanya kalau ada nama platnya kan kak, terus ada
ada namanya kan. Iya betul. Ini nggak ada nama, nggak ada apapun gitu, tapi ada pos security Kak. Oh ini berarti yang retos yang Yang rumahan murah, gitu. ya kayak kos-kosan gitu Kak, Oke, gitu. Oke. Kan kalau kita masuk ke rumah orang kan kita ucap assalamualaikum, betul nggak Kak? Gitu kan, kita ucap assalamualaikum gitu. Tapi di situ ada pos security nih Kak, tapi gak ada orangnya sama sekali. Kita assalamualaikum. Nah posisi si Valdionale ini lagi parkir motor. Oke. Aku kan turun motor nih, ucap assalamualaikum, ketok-ketok pintu dulu Kakak, takut ada orang apa enggak. Terus udah 3 kali ketok pintu, ternyata gak ada. Akhirnya keluar ibu-ibu, mungkin penjaga kosan situ ya Kak ya gitu. Terus kata ibu itu ngomong gini, iya kenapa dek gitu. Mbak saya mau pesan ini, kata cowok saya nih di belakang saya. Dia ngomong gitu. Saya mau pesan ini redos kamar gitu, sudah dipesan gitu. Oh nomor ini ya, akhirnya kasih kunci Kak sama ibu itu yang penjaga kosan itu gitu kan. Terus kata si Valdionale, ayo ikut aku. Itu tanpa paksaan ya Kak ya gitu kan. Terus dia aku gitu, terus kataku mau ngapain sih gitu kan, mengokan aku kan mau ngapain. Udah kita main aja. Maksudnya main gimana sih? Aku nih masih pacar sama Kelana loh. Kelana itu kan sahabat aku, sahabat kamu juga. Kan kamu sama-sama orang timur gitu, gak enak loh. Nanti berantem gimana nih gitu kan. Terus kata si Vadia, udah gak usah, itu masalah aku. Udah kamu tutup mulut aja gitu. Ya udah. Terus kita main nih Kak. Pas dia main kita. Maksudnya? Dia main. Main apa nih? Main aja Kak. Oh es. Iya. Dia ngomong gini, main yuk gitu. Main apa gitu. Aku gak tahu Kak ya. Aku kan sama Clara belum pernah main gituan Kak gitu. Jadi aku sama Fadi doang nih Kak baru main gitu. Terus kata si Vadio ngomong gini, kamu belum ngerti ya caranya ya main gitu kan. Terus kata dia, kamu deh ngaku yang di bawah tuh. Coba dong kamu gitu. Nah terus kata dia, yaudah aku ikutin dong perintahnya dia kan gitu. Terus kata dia, kok keluar sih putihnya gitu. Coba kamu lagi ya keras gitu. Pas lagi ke keras ternyata keluar di situ. Terus kata dia gini, oh ya udah kita main lagi gitu kan. Pas kita main, oh ya udah kita main lagi. Ya udah nih Kak gitu kan. Segala macam. Posisinya tuh Kak. Dia pakai baju tapi gitu. Nah ya udah terus lagi karena aku udah ngerti mainnya kan, udah diajar sama dia kan gitu. Terus sampai dia Kak sampai bilang sayang gitu gitu kan. Terus kataku gini, kamu ngomong apa sih gak jelas. Aku masih polos Kak gitu, belum pernah sama si Clara pacar aku itu kan. Jadi udah tuh gitu kan, kita main. Terus dia sambil turun ke bawah Kak, dia buat cipok, dia buat tanda gitu, dia buat tanda aku. Terus udah tuh tapi tangannya sambil Kak, sambil. Terus dia turun ke bawah. Dari buat cupang dia turun ke bawah, dia terus akhirnya aku juga sayang udah gitu, lepas aku ya gitu kan. Tapi dia nggak mau Kak, nggak mau digubris. Jadi barangnya dia itu ke barang aku gitu. Setamanya nggak bisa di barang aku. Kedua juga sama Kak, nggak bisa juga. Pas ketiga jebol, tapi ada di spray gitu. Kamu masih ada ya gitu. Iya aku masih. Terus kata dia, oh ya udah enak nih kalau udah. Terus pas besoknya lagi nih Kak, aku ke rumahnya dia, ke rumah ke Depok Baru. Aku tuh sebenarnya nggak tahu rumah ini di mana Kak gitu. Karena pas kemarin main sama dia di apartemen, terus aku ambil KTP-nya dia Kak. Mau main gitu, mau main ke rumahnya dia. Ternyata rumah dia tuh di Depok Baru, di Pacoret Pas. Nah udah tuh aku udah foto KTP dia. Besok aku main nih ke rumahnya si Valdionale. Nah pas itu aku cari tuh rumahnya tuh Kak, nggak ketemu. Akhirnya aku dianterin sama Pak RT. Nah aku kan pertama gak tahu juga di Pak RT rumahnya di mana gitu kan. Akhirnya dianterin sama tetangga dia. Dianterin tuh Pak saya sama Pak RT-nya dia. Ini Pak temannya si Vadio, si Laras gitu, teman kerjanya, dia mau main gitu. Oh yaudah masuk silakan gitu. Nah terus aku bilang sama Pak, terima kasih ya Pak gitu. Pak RT pulang tuh. Terus pulang, aku diajakin masuk ruang tamu gitu kan. Itu suruh tunggu ruang tamu. Pas ruang tamu Pak biasanya gini, Mbak teman kerjanya si Vadio ya? Iya Pak gitu. Ada Vadionya kan saya mau main.
Terus kata dia, oh iya bentar ya gitu. Mungkin dia masuk tuh Kak, dia masuk ke dalam. Nah pas masuk ke dalam tuh posisi rumahnya tuh kosong, sepi gitu. Terus dia masuk ke dalam, ke dapur gak tahu ngambil apa gak tahu ya Kak ya. Terus dia pas balik lagi ke dapur, dia balik lagi ke ruang tamu. Terus dia ngomong gini, kamu mau minum apa? Air putih apa teh? Terus aku gak, makasih Pak, aku takut ya Kak gitu kan. Takutnya kita kan dia papai nih Kak, takut dikasih formalin atau apa gitu kan. Karena kita kan agamanya beda nih Kak gitu kan. Gitu apa, takut dikasih babi atau kasih apa gitu kan Kak ya gitu. Terus kata dia gak usah takut gitu. Terus ya udah tuh, dia masuk lagi ke dalam Kak. Entah ke dalam atau ke dapur, pokoknya masuk ke dalam lagi. Terus akhirnya lama banget nih aku nunggu nih Kak. Nunggu 15 menit lagi Kak. Akhirnya nunggu di ruang tamu. Terus dia balik lagi nih. Entah dari dapur atau dari mana aku gak tahu Kak ya. Dia balik lagi ke ruang tamu. Pas ruang tamu gini. Nak, ini panggil aku Nak. Nak, main yuk. Main apa? Aku bilang main apa Pak? Main aja. Saya pengen main gitu. Ini kamu lihat deh saya. Dia tunjukin Kak. Posisi dia pakai celana panjang hitam, tapi dia gitu. Mungkin dia habis tidur kali Kak ya. Sebelum aku datang itu mungkin lagi tidur gitu kan. Oh, terus Bapak mau ngapain Pak? Sambil aku polos kan Pak ya, tapi sebenarnya bukan polos-polos banget. Kan aku sebenarnya pernah main sama anak tirinya si Valio ini gitu kan. Dia sambil megang tangan aku sambil Kak. Ternyata keluar itu di lantai semua. Kayak kalau di lantai kan leket ya kayak takutnya ada semut atau apa gitu, ada kecoa kan, betul kan Kak, celana putih kan. Jadi makan sama kecoa jadi anak. Iya betul Kak. Nah, tapi pas aku lihat Kak ya, Semut jadi anak semut jadi. iya betul. Aku balik nih Kak, dia sama anak tirinya itu ternyata lebih gacor bapak tirinya. Iya gitu. Kalau anak tirinya mungkin belum pernah pacaran nih Kak, karena masih fresh, masih warna pink kan gitu. Kalau bapak tirinya kan udah hitam ya Kak warnanya ya. Tapi masih kuat Kak, masih gagah gitu kan. Terus dia tuh masih gagah gitu. Tegak lurus. Iya tegak lurus gitu. Karena kan udah pemain deh Kak ya gitu kan. Terus akhirnya aku tuh Kak tanpa diajarin, dia kaget. Kok kamu bisa punya barang aku ya gitu. Padahal kamu kayak tadi pertama kayak blow on gitu SP kan. gitu, SP. Iya, gitu. Terus kata dia, enak gak? Enak. Ternyata aku lagi Kak, dia gitu Kak, aku gigit dia Kak. Iya aku gigit, saking udah enak gitu Kak. Udah ke bawah kita makan es krim gimana sih Kak gitu kan, bener kan Kak gitu. Ibaratnya Emang gak sakit digigit dia tuh? sakit Kak, tapi kan namanya dia gimana sih Kak gitu kan. Gigitnya gigit manja. Iya, gigit manja gitu. Iya. Terus kata dia keluar lagi nih Kak, putih lebih banyak daripada anak tirinya gitu kan. Terus akhirnya dia keluar lagi, terus kata dia minum. Ternyata pas sampai tenggorokan ini sakit banget Kak. Mungkin udah kepenuhan kali ya Kak gitu. Udah kepenuhan di tenggorokan. Katanya suruh telan. Gimana mau telan? Ini sudah sakit tenggorokan aku gitu kan. Soalnya telan aja gitu. Pas udah aku telan pelan-pelan, ternyata lebih enak Kak daripada anak tirinya gitu. Tapi aku belum coba nih Kak. Belum coba di tidur gitu. Kita belum coba sama dia gitu. Kan pasti di ruang tamu gitu kan gitu. Terus akhirnya kata dia udah lepas belum gitu. Enggak gitu, aku belum lepas gitu. Yaudah kita yuk. Kaget aku Kak. So tadi ayo. Ya terus abis itu aku kenapa itu Kak ya udah bersama si Omi Kristale ini, bapak tiri si Valio gitu kan, udah segala macam. Ternyata itu enak dia daripada anak tirinya si Valio ini gitu kan. Udah pas udah selesai aku pulang tuh Kak gitu kan. Aku tanya sama Pak RT lagi, balik lagi ke rumah Pak RT. Pas udah ada Kak, pas aku di rumah Pak RT, tiba-tiba istri keduanya datang pulang gitu, dia bawa motor gitu. Terus kata Pak RT ngomong gini, itu istri barunya, istri keduanya baru pulang dari gereja gitu. Oh untung aja gitu kan, aku udah keluar gitu. Coba kalau di kamar udah digeplak kali aku dijambak gitu kan. Pas besoknya nih Kak, si Valio ini Kamis sore dia WA telepon, Jumat sore kita main, Sabtu pagi pulang dari di Tangerang Karawaci. Nah pas main lagi Kak, ternyata dicuriga bapak tirinya itu telepon aku. Kan karena si Fadilnya tahu HP aku Kak, password HP aku. Nah dia pas buka diangkat sama dia, bapak tirinya itu di HP aku. Terus dia ngomong, ya kenapa Pak? Nah kaget bapak tirinya, kamu udah ngapain kok kakak teleponnya si Laras gitu kan. Pas telepon Laras, iya
ini Pak, saya lagi di sama Laras ini gitu. Kamu lagi di mana sama Laras gitu? Lagi di ada apa Pak gitu. Langsung dimatiin sama bapak tiri si Bikris, Vadio kakak gitu, marah kan. Terus akhirnya Vadio nanya sama aku, kamu ngapain sih bapak tiri aku telepon kamu ada apa? Kok bapak tiri aku tahu nomor telepon kamu, nomor WA kamu? Sebelumnya kamu ngapain nih? Gitu. Curiga dong gitu kan si Vadio itu kan anak tirinya. Aku jujur sama dia. Aku main sama bapak tiri kamu. Diem-diem. Tanpa sepengetahuan kamu ya gitu. Aku sama dia gitu. Terus aku kak beneran. Aku bikin, kamu yang kurang ajar ya gitu. Emang aku main sama kamu kurang apa? Kok kamu bisa berani-beraninya sih main sama bapak tiri aku? Emang aku kurang apa lagi? Emang kamu kurang main sama aku? Dia marah-marah gitu kak. Aku ditar gitu. Sampai mataku biru, sampai bekak waktu itu kak. 3 hari yang lalu ya kak ya. Terus kataku, kok kamu kasar sih? Ya kamu kurang ajar. Kok kamu main sama bapak tiri aku gitu? Kalau kamu masa kurang sama aku main, kamu bilang sama aku gitu. Terus aku bilang, oke, aku jujur. Memang aku kurang sama kamu. Kamu nggak bisa. Nggak bisa kak. Karena kan dia masih muda juga ya kak ya. Masih anak muda, masih anak berondong gitu kan. Iya. Nah terus kata dia, terus bapak tiri aku gimana? Bapak tiri kamu selain aku di TF duit uang jajan 4 juta. Tapi enak itu daripada kamu. Kamu apa? Kamu cuma main doang, kasih aku duit cuma 500.000. Itu sebulan 500.000 bisa dapat apa? Kamu gitu kan? Belum naik ongkos segala macam. Terus kan dia diem. Terus dia ngancurin remote kan, dibatik sama dia. Dia udah kesel gitu kak ya. Terus kata dia gini, kalau kamu ketawa sama ibu tiri aku, kamu yang habis. Terus aku diem, aku nangis kan di situ. Aku bilang gini, maaf gitu, aku nyesel gitu. Tapi beneran, aku lebih suka main sama ayah tiri kamu. Gitu kak. Iya gitu, aku lebih suka sama ayah tiri kamu main gitu. Terus abis itu si Vadio ini telepon bapak tirinya pakai HP-nya dia, gitu. Ditelepon segala macam. Pak, bapak pernah main sama si Laras teman kerja aku gitu. Iya, gitu kenapa? Terus bapaknya jujur dong, bapak bikin salih jujur gitu. Terus akhirnya kata si Vadio, Pak, Laras ini pacar aku. Kita udah 8 bulan pacaran gitu. Kok main sama pacar aku sendiri gitu. Terus kata si Pak Bekris kan dia telepon di loudspeaker kak ya, kenceng gitu. Jadi aku tahu gitu. Oh Laras itu pacar kamu. Kok dia bilang sama saya waktu dia main ke rumah saya di Depok, katanya teman kerjanya kamu gitu. Kalau bisa pacar kamu, papa juga marah sama si Laras gitu. Kok dia bisanya main berdua gitu kan? Berdua maksudnya saya sama kamu gitu. Terus kata si Vadio, gak tahu pak. Terus dibatiin, handphone dia dibati kak di kamar apartemen, rusak gitu. Terus aku nangis kakak di situ nangis kecil-kecil gitu. Aku minta maaf sampai aku sujud kaki dia kak. Aku minta maaf. Terus kata dia gak mau maafin kamu gitu. Kamu kok bisa ya sih kalau kamu mau main sama aku, kita main aja gitu. Kalau perlu setiap hari kita tinggal dikasih ini aja gitu. Pulang ke rumah gitu. Terus mama nanya, itu leher kamu kenapa? Kok biru-biru semua? Terus aku sering bilang gini sama mamaku sendiri, iya mbak, abis kena semut gitu. Padahal gak pernah gigit semut gitu kan, sampai biru kayak gitu semut kan. terang-terang. Iya gitu. Terus aku dalam hati aku, aku habis dikena cumpak si Vadio sama bapak tirinya gitu. Ternyata enak juga gitu. Kalau dibilang sih enakan bapak tirinya kak daripada si Vadio gitu. Karena Vadio kan belum pernah pacaran gitu. Tapi enak banget sumpah gitu. Cuman kataku aku mau lanjut lagi mau main sama bapak tirinya gitu. Iya mau lanjut lagi kak. Karena bapak tiri itu kalau begini, kalau aku main sama istri barunya yang kedua ini gak pernah enak. Karena kan istri barunya ini kan umur 40-an kak. Orang baru gitu kan. Dia umurnya 55 gitu, masih gagah. Karena dia manjain aku, dia kasih duit fresh gitu 4 juta masuk rekening gitu kan. Terus dia ngasih aku tas. Kalau anaknya boro-boro 4 juta 500.000, kadang 500.000, kadang 100.000 kayak gitu loh kak. Tapi dia kurang main gitu. Terus aku bilang sama si Vadio,
Beb, aku mau ke jalan dulu ya gitu. Mau kemana? Mau ke Bintaro, ke Tangerang gitu kan. Nah itu dia gak curiga. Udah ada aku main nih sama bapak tirinya si Vadio. Main di luar. Iya di luar. Terus akhirnya pas dia pertama Bintaro, cita-cita nih kak, tetep kak main gitu lagi, main lagi, IHS lagi. Tibalah istrinya nih kak dateng ke apa tuh Bintaro. Oh, kok tahu? Gitu, tanpa sepengetahuan aku, tanpa sepengetahuan bapak tirinya juga. Ke apartemen Bintaro, pas kita lagi diketok-ketok gitu kan. Terus bapak tiri pas buka pintu kaget. Terus katanya gini, mama ngapain mah kesini gitu. Awas kamu sama siapa di dalam. Gue sama siapa? Terus kata istrinya mana gitu. Kamu ngumpetin apa itu? Kok di dalam kayak ada suara cewek? Padahal gak ada suara aku kak. Aku kan diem sampai kayak gini gitu. Terus akhirnya kata bapaknya si Vadio, kamu sama ibunya kamu gini, gak ada siapa-siapa. Orang gak ada siapa-siapa kok, beneran sepi nih kalau gak percaya gitu. Akhirnya kak dibukain kak pintunya tuh kak. Pas dibukain ternyata memang gak ada siapa-siapa. Aku cepet ngumpet kak di kamar mandi. Aku kunci pelan-pelan gitu kan. Aku diam ya kak di kamar mandi. Udah ada 20 menit kali kak, sampai aku gak bisa tahan napas gitu kan. Terus istri marah-marah ngambuk. Aku denger kak di kamar mandi suara istrinya kan. Gimana sih orang beda kalau marah? Serem ya kak ya gitu, daripada orang Jawa kan. Ngomongnya tuh kayak binatang semua kak. Katanya kayak gini, kau itu kenapa binatang kayak kalau bahasa Sumatera kan. Kau gitu, keluar kau sini cewek gitu, keluar sini gitu. Terus bapaknya Vadio kayak gini loh kak, kayak stop udah, jangan gubris gitu, jangan marah lagi. Terus tapi istrinya tetap kak, istrinya marah terus gitu, istri baru ya si Pak Bikisali gitu. Tolong begat, tolong keluar gitu. Semua nama-nama binatang bahasa Sumatera tuh keluar semua kak. Sampai aku di kamar mandi, ya Tuhan tolong bantu aku, Tuhan bantu aku gitu kak. Ibunya itu mau buka kamar mandi di apartemen, udah ngecekrek gitu kan, tapi dia maksa kak. Terus ditahan sama bapak tirinya si Vadio gitu. Pas ditahan gini, mah udah lah mah, gak usah gitu, kan gak ada siapa-siapa di kamar, kan udah bilang kan gak ada siapa-siapa. Mama ngeyel, bandel gitu kan. Kalau dia bilang gak usah ya gak usah, udah mama pulang aja gitu. Aku juga istirahat kok, aku besok mau dinas keluar kota. Alasannya bapak yang bikin sana sama istrinya gitu kan. Terus kata istri barunya ngomong, alah bohong kamu, kalau kamu memang lagi dinas keluar kota, kenapa gak tidur di rumah? Ya kan gitu. Kenapa ini langsung tiba-tiba kamu gak pulang ke rumah, tiba-tiba tidur di hotel, di apartemen gitu kan. Terus kamu gimana gak curiga coba istri gitu. Tapi istri pasti curiga dong gitu. Iya saya tahu. Dia kayak bapak biasanya tuh tenangin istrinya loh kak gitu. Nah tapi kata istri enggak, saya masih curiga. Ini pasti masih ada nih cewek ini, cewek kamu pan keluar. Tapi aku gak mau keluar kak, karena aku masih di dalam. Kalau dalam kamar mandi gitu kan, dan aku takut tuh kak gitu kan. Terus akhirnya mungkin bapak Bikristale ajakin istrinya nih keluar kamar apartemen gitu, sampai gak ada suaranya berantem lagi, gak ada kak. Akhirnya aku buka tuh kamar mandi. Pas buka kamar mandi, ya udah tuh pas buka kamar mandi langsung aku duduk tuh di dalam kasur. Aku histeris kakak. Aku sampai, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih lindungi aku gitu kan. Aku masih lindungi aku. Udah lemes banget kak itu gitu posisinya kan gitu. Makasih Tuhan gitu, makasih Tuhan gitu. Sampai badan aku tuh merinding semua kak, dengan dia tadi berantem, suami istri berantem gitu kan gitu. Terus akhirnya tiba-tiba Pak Bikri saya telepon aku lagi. Pas aku di dalam kamar, dia mungkin sama istrinya lagi turun ke bawah kak, tenangin istrinya gitu, suruh pulang gitu. Terus bapak saya telepon, kamu udah aman? Yaudah kamu mau makan apa? Gak, makasih aku mau pulang aja. Terus kata dia gini, tunggu ya, aku mau tenangin istri aku dulu. Istri aku marah-marah. Kamu tadi lihat sendiri kan aku sama dia berantem gitu, gara-gara kamu. Aku takut kamu ketahuan gitu. Kalau kamu ketahuan aku gak mau kamu di tangan istri aku. Takut aku ya kak. Oh ya udah, dimatiin tuh sama dia tangannya itu, HP-nya dia. Aku nunggu dia 1 jam kak di kamar tuh. Terus Pak Bikris bawa makanan. Terus kata dia gini, sayang gitu, ini makan nih buat kamu. Laras nih makan buat kamu, ini makannya enak loh. Dia bawa spaghetti sama kayak nasi goreng gitu kak. Terus aku bilang gini, ini makannya ada babi gak?
Kan takut ya Masih kayak. mikir ya. Iya takut gitu kan, karena kita kan agamanya beda gitu. Terus kata dia nggak ada babi kok gitu, ini halal kata dia. Oh ya udah gitu, aku makan nih saking lapar kak. Kakak bayangin kak di dalam kamar mandi aku kunci sendiri gitu sambil kayak udah menggigil badan aku kak gitu kan. Terus akhirnya aku makan tuh 2 porsi bawa dia, habis langsung gitu kan. Terus Lapar ya. lapar banget kak, udah sumpah lapar banget, udah sakit lemes gitu kakak. Terus Pak Bikisana ngomong gini, maafin aku ya, tadi istri aku marah-marah curiga sama kamu gitu. Untuk kamu cepet-cepet lah di kamar mandi, kalau gak cepet-cepet lah di kamar mandi kamu udah sama istri aku gitu. Oh yaudah makasih gitu. Terus tibalah nih kak, datang istri lagi, aku gak tahu Datang lagi. hari itu juga kak. Jadi aku habis makan ditendangin sama Pak Bikris Tale gitu kan, dia minta maaf. Terus istri datang lagi, masuk kamar lagi. Nah Pak Bikris Tale kan posisinya aku duduk di kamar, dia di belakangnya kak. Dia berdiri istri saya tuh. Terus aku duduk, terus aku kasih kode ke Pak Bikris gini, tangan aku gitu. Terus kata Pak Bikris Tale, kenapa saya gitu. Tuh, lihat di belakang, noleh. Noleh Pak Bikris Saleh. Pas dari duduk jongkok gitu kan, dia berdiri, langsung dia kaget lihat istrinya ternyata balik lagi. Pas balik lagi ngomong gini, istrinya, bagus ya, kamu ternyata nyimpen kamu ya di sini ya. Untuk aku udah pulang loh. Kalau aku udah pulang ke rumah, habis kamu gitu. Terus aku kak, Helen, sudah jangan makin dia. Aku yang minta dia main sama aku. Karena aku suka daun muda daripada kamu. Kamu gak bisa kasih anak ke aku. Dia ngomong sendiri ke depan mata aku di posisi di kamar itu. Terus Ibu Helen sakit hati ya kak ya. Tetap aku dia cari di kamar. Aku kabar dia sebagai sama Ibu Helen. Terus aku marah, aku nangis kakak diam-diam gitu, nangis gitu, jerit gitu. Ibu udah gitu. Terus kata Ibu Helen gini, kau besok-besok jauhi suami saya, ngerti gak kau? Kau masih main sama suami saya terus segala macam. Kau tuh cantik, kau masih muda, kau masih banyak brodok-brodok di luar sana. Kau ngapain main sama suami saya? Gitu kak. Kakak tahu kalau Batak kalau barak serem ya kayak. Aku sambil kayak peluk badan aku sendiri kak di kamar, nangis jerit. Tolong gitu. Sampai kru-kru yang di hotel di apartemen itu masuk semua ke kamar sama security. Terus masuk semua, dia ngomong gini, ada apa bu, ada apa? Terus Ibu Helen kayak gini, itu suami saya pelakon, dia ngambil suami saya, dia main sama saya. Untuk saya curiga, saya balik lagi dari lantai 1, balik lagi ke kamar. Saya masih kak, masih terus saya gak dilepas, gak diapain. Sampai rambut saya rontok sendiri, digeles sampai macam. Sampai tanganku pernah kali di bekasnya. Bekas sama dia semua gitu. Sampai dia ngomong, udah suaminya juga udah kewalahan, Pak Bikris Saleh ya misain istrinya gitu kan, istri saya gitu. Terus akhirnya security sama kru apartemen itu misain kita berdua gitu. Karena kan security lihat aku juga kasihan gitu kan. Terus aku itu sampai tangan aku bekasnya kayak gini biru-biru sama dia kan gitu. Terus udaranya security udah tuh bisa istri saya tuh si Ibu Helen gitu. Terus aku dipisah sama Pak Bikris gitu. Terus aku bilang sama Pak Bikris, kau pilih istri kau atau pilih aku? Waduh, bener dong kak gitu kan. berani juga ya. Aku ngomong gitu. Kamu kalau masih mau main sama aku, ya kamu tinggalin aja istri kamu, Ibu Helen. Kan kamu sendiri bilang di depan aku tadi, pas sebelum ada security masuk, katanya kamu sama istri kamu kurang mainnya. Terus istri kamu belum bisa punya anak. Ayo, ya udah sekarang kamu tentuin, kamu mau pilih aku apa pilih istri kamu, Ibu Helen. Dia diem kayak patung tuh. Terus akhirnya dia ngomong, aku minta maaf, aku pilih istri aku. Terus akhirnya dia ini kak minta maaf sama aku, dia jongkok lagi dari berdiri jadi jongkok gitu kan. Jongkok dia cium kaki aku, iya bener kak, saya minta maaf, aku minta maaf sama kamu. Ya udah sana kamu pulang, aku nggak mau lihat kamu lagi. Tapi masih tetap kak, dia tetap transfer aku 2 juta di ATM gitu. Terus akhirnya ya udah tuh ibunya masih kak
kan dipegang sama security dari dia kan, bisa jangan berantem lagi gitu. Tapi udah security udah kewalahan, udah pegang badan dari Ibu Helen gitu. Akhirnya Ibu Helen lepas dari genggaman security sama yang lain gitu kan. Akhirnya Bu Helen tetap kejar aku. Bener Kak, kejar aku gitu. Aku tetap dia apa-apain sampai badan aku biru semua Kak. Terus udah Pak Bikrisanya juga udah kewalahan juga dengan istrinya gitu kan. Udah terus aku bilang, ibu kalau mau ibu mau aja Bu, aku udah capek kok gitu. Aku udah capek gitu. Kalau gitu kan. Terus kata ibu ya, udah. Terus ibunya ngomong gini sama Pak Bikris, kau masih pilih ini atau gimana? Atau kau mau pulang sama aku? Si Ibu Helen telepon Valdio. Nah pas telepon Ibu Helen kan aku gak tahu ya Kak ya, dia mau bahasa Batak kan gitu, bahasa Batak sama si Valdio ini artinya. Aku gak tahu bahasa apa gitu kan, dia ngomongin bahasa Batak gitu. Aku duduk diem nangis posisinya, terus Pak Bikris nenangin aku terus. Terus akhirnya tibalah si Valdio ini Kak, pacar aku dateng, karena kan ditelepon sama ibu tirinya si Ibu Helen ini datang gitu. Terus Valdio juga marah Kak sama aku juga, rambut aku habis badan aku semua Kak. Aku bilang gini, kamu gak kasihan sama aku ya? Aku di badannya kurus, kucring gitu kan. Aku gak cakep-cakep amat gitu. Badan aku udah sakit semua, udah biru semua sama ibu tiri kamu, Bu Helen gitu. Kamu mau aku lagi? Aku udah sama dia Kak, kepala aku. Sampai mata aku bekak kemarin. Sampai ada Kak fotonya, mata aku bekak sama dia. Terus kata dia gini, kamu mau apa lagi dari keluarga aku? Mau ngambil siapa lagi? Kamu udah bayar sama aku, udah bayar sama ayah tiri aku. Abis ini siapa lagi? Bayar sama adik tiri aku. Iya. Kamu bantu semua ya keluarga aku ya. Emang gak ada apa cowok lain di luar sana? Kok bayar sama keluarga aku semua gitu, kata Valdio pacar aku gitu. Terus aku diam gitu. Terus aku bilang gini depan Valdio, depan ibunya juga, istri saya gitu. Aku ngomong speaking, ibu maaf, kalau masalah main jujur enakan Bapak Bikris daripada anaknya. Aku langsung Kak, bener aku sama dia gitu. Terus kata dia gini, kamu kurang ajar ya ngomong depan saya ya. Bener Bu, saya lebih baik terus terang daripada saya ngomong di belakang. Betul Kakak gitu. Iya betul. Iya kan gitu. Lebih baik terus terang. Iya. Terus dia marah lagi Kak, udah kesel sama istri saya, gimana sih Kak? Terus kata dia lemes kan, dia duduk nangis gitu Kakak gitu. Terus Fadil nolongin ibu tirinya tuh di situ. Terus akhirnya Pak Bikris ngomong gini, kamu kok ngomongnya gitu? Aku lebih baik terus terang gitu. Soalnya apa? Kamu enak. Terus bayarnya rapi, walaupun bayar rapi tapi ketahuan kan gitu. Daripada si Valdio anak tiri kamu gak bisa apa-apa. Terus juga gak enak, sampai rubuh kasur, sampai keluar aku ya. Sedangkan kamu gak kuat, bayarnya enak. Sebenarnya kamu tispek, sampai kamu gitu ke depan bapaknya sama tirinya gitu. Sampai Ibu Helen lemas, sampai gak mau lagi dia ketemu aku, sampai sekarang gak mau lagi. Terus kata security gini, dia panggil security nih Kak di kamar itu. Udah Pak, buang aja tuh si Laras, suruh keluar dari apartemen ini. Gak enak banget sama keluarga saya. Sampai sekarang Pak, Kak, aku sama dia tuh musuhan keluarganya. Keluarga Nale. Sama suaminya? Kalau sama suaminya saya diblokir. Iya, udah diblokir. Berarti gitu. itu pertemuan terakhir tuh? Iya, pertemuan terakhir gitu. Tapi kalau sama anak tirinya itu kita masih Kak, masih WA, tapi belum diblokir. Tapi walaupun kita gak WA lagi, tapi tetap temen gitu loh Kak, jadi temen gitu. Masih? Iya masih gitu. Tapi gak pernah diblokir sama dia, walaupun aku sering sakit di keluarga dia gitu. Tapi masih main sama anaknya? Kalau sering main masih sama anaknya? Iya, dia yang minta. Gitu. Dan aku juga gak mau ya Kak ya, saudaranya Kak ya, karena kan dia pelit. Kasih aku wajahnya 500.000. Dan aku masih ditransfer sama Pak Bikris Taleh 2 juta. Sampai sekarang? Sampai sekarang, jujur. Gitu. Tapi udah gak pernah ketemu? Gak pernah ketemu, tiba-tiba. Tapi transfer aja? Iya, transfer. Aku mau ngambil duit nih Kak, kan buat ongkos aku. Pas aku lihat dicek BCA aku, mesin BCA, ternyata transfer itu saldonya nambah terus gitu. Aku kaget gitu kan, kok saldo aku nambah terus ya gitu. Aku mau WA Pak Bikris juga gak bisa kan, ada aku pakai HP baru Kak, HP lain, nomor yang lain. Terus aku bilang sama Bikris, Pak makasih ya udah transferannya 2 juta, buktinya aku TF gitu. Terus kata dia, oh ya makasih. Ya udah,
Akhirnya Kak di situ gitu. Terus Nah, aku bilang kalau si siapa Valionnya anak tiri. anak tiri. Jadi si bapaknya itu bapak tiri, ibunya ibu tiri. Iya, karena orang tua kandungnya meninggal. Yang saya heran nih sama Kak Laras nih ya. Ya. Kak Laras nih kayak apa ya? Kayak nggak punya apa ya? Nggak punya perasaan tuh. Maksudnya nggak punya perasaan. Pertama diajak week sama si Valionnya, Heeh. nggak ada penolakan. Iya. Mau aja gitu disuruh pegang. Terus diajak week sama bapaknya juga nggak ada penolakan, mau aja gitu. Ini emang kenapa nih? Apa emang Kak Larasnya memang doyan atau gimana nih? Emang aku kalau setiap pacar gitu Kak. Pas kayak gitu. Iya. Tapi gitu. kan ini sama bapaknya si Valen kan baru kenal. Kenapa Iya, mau? baru kenal gitu. Karena aku pengen coba Kak sensasi yang lebih tua lagi gitu. Ternyata enak sih lebih tua gitu. Ternyata lebih menggoda gitu. Ternyata enak gitu. Ternyata gitu. Terus juga sering transfer juga gitu Kak gitu. Dimanjain pokoknya aku ya. Berarti kalau seandainya nih kenal sama cowok baru gitu terus Iya. langsung dibawa, mau aja gitu ya? Iya, aku lihat dulu. Iya beneran. Aku lihat dulu Kak. Duda atau apa oke lah. Yang penting dia harus transfer aku seperti itu. Harus transfer. Iya. Oh gitu ya. Iya betul Kak. Waduh ngeri banget ini ya Kak Laras ya. Iya. Tapi enak loh Kak. Sama bapaknya gitu, bapak tirinya daripada anaknya gitu. Soalnya kan si Valdio kan juga baru gitu. Aduh, dan sampai sekarang Kak Laras masih kerja di... Aku udah nggak lagi. Udah nggak lagi? Iya, aku udah resign. Terus apa sekarang kegiatannya? Aku sekarang kerjaannya syuting sinetron, iklan gitu Kak. Oh, Entertainment. Oke. Nah, udah punya pacar sekarang? Sekarang udah nggak. Udah nggak? Tapi week masih? Kalau week Nah, kalau week sama siapa nih? ya sama siapa aja gitu? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Udah berapa lama nggak week? Baru seminggu. Oh baru seminggu? Iya. Pusing nggak? Pusing. Pusing banget. Pusing banget sumpah. Pusing banget ya? Iya soalnya apa Kak? Aku kan kalau lagi syuting sinetron nih nunggu tag lama kan, bagiannya tag lama bener. Itu aku lihat di YouTube gitu. Kan kalau nonton YouTube kan ada beranda kan, keluar tuh semua tuh Kak tentang week gitu. Aku buka gitu. Semi gitu. Iya. Padahal aku coba main sendiri doang, main sendiri gitu. Ini relate banget nih yang statementnya Kak Laras tadi. Iya. Kalau dikasih makan tuh takut tuh. Iya takut banget. Takut kayak ada unsur babinya atau segala Iya, macam karena itu haram kan iya ya. betul. Tapi kalau week nggak haram ya? Enggak. Karena kita sama enak Kak, sama enak gitu. Kita saling membutuhkan. Dia butuh aku juga butuh dia gitu. Oh gitu ya. Iya, gitu. Waduh bahaya banget Kak Laras nih. Waduh. Yang penting kan duit Kak, transfer. Oh, tapi tetap harus yang ada Iya, duitnya ya. iya betul. Kalau nggak ada duitnya aku juga nggak mau Kak. Betul kan gitu. Kalaupun dia enak tapi kalau ditransfer ya nggak mau. Nggak mau ya. Nggak mau. Oke, berapa minimal harus dapat uangnya? Kalau aku gini Kak, kalau cowok itu mampu sama aku mainnya Kak ya, dia harus kasih duit 2 juta apa 3 juta gitu. Nah ini nggak kapok nih Kak Laras dengan kejadian ini nih. Kapok sih Kak, kapok banget gitu. Tapi sampai sekarang belum ada pacar lagi. Udah seminggu ini. Udah seminggu iya. ini ya. Iya, Baru kalau cuma seminggu doang. iya, udah gatel banget sumpah. Udah gatel banget sumpah Kak. Udah gatel banget. Biasanya week terus kan, tiap bulan, tiap hari Jumat sama Valdio gitu. Terus kalau sama bapaknya paling 3 minggu sekali gitu. Ini udah gatel banget. Betul. Iya gatel banget. Udah gatel banget Kak gitu. Ibaratnya kayak gue biasa main sama cowok nih gitu Kak gitu. Tapi aku mainnya sama cowok aku sendiri gitu. Gak main sama cowok lain. Enggak gitu. Udah menggermet-germet gitu. Iya udah gatel banget udah. Iya udah takut banget Kak gitu. Udah takut iya takut lagi gitu. Ya bagus dong. Kalau lagi bagus dong. Iya bagus sih Kak. Tapi kan takut kering. Oh iya. Iya Kak gitu. Enggak kan masih muda Kak Laras. Iya. Kecuali udah di atas 40 tuh. Kayak Iya. admin saya tuh. Iya. Apalagi dia udah diikat. Itu kering banget itu. Tapi kan beda Kak. Kalau aku kan memang gacor banget gitu. Gacor, Iya ya. gitu. Seminggu aja gak main aja udah kayak
aduh puasa banget ya aku nih seminggu, siapa lah ya yang mau jadi pacar aku gitu gitu. Terus gimana caranya kalau lagi mood itu gimana caranya? Ya nonton YouTube. Nonton YouTube Nonton aja? YouTube terus aku praktekin sendiri, pengen sendiri gitu. Aduh. Aduh saya tahu apa ya gini lah ya, banyak karakter orang-orang ya, dan Iya betul. memang setiap orang tuh berbeda-beda ya. Iya. Ya saya harapkan sih ya Kak Laras segera dapat jodoh lah. Iya. Ya biar nggak asal nerima aja nih. Iya. Soalnya takut loh, misalnya kalau ketemu sama cowok yang ternyata memang dia doyan jajan nih, Iya. terus dia punya penyakit, Kak Laras mau aja, wah itu bahaya tuh. Ya itu Kak, makanya aku harus waspada dulu. Iya. Gitu. Lebih amannya ya Kak Laras cari suami. Ya biasa ya Kak ya. Iya. Betul Jadi betul. anytime, every time, everywhere, it's okay. Iya, tiap hari kita bisa main. Iya. Tanpa jambak-jambakan lagi. Seperti Nggak itu. ada Iya. drama-drama lagi. Iya betul. Nggak harus umpet-umpetan. Iya betul. Ya. Ya oke deh Kak Laras ya. By the way terima kasih buat berbagi ceritanya. Saya bantu doakan juga semoga Kak Laras segera menemukan kebahagiaannya Amin. yang Kak Laras mau. Ya amin. Dan dipertemukan dengan sang pangeran nih yang Amin. punya segalanya lah. Amin. Yang gacor juga, yang Amin. mantep lah. Iya, kalau bisa sih lebih tua dari aku Kak. Oh sukanya yang lebih tua Iya. ya. Karena kalau misalnya kita sama-sama umur 28, 29 itu kayak nggak cocok deh. Sering ribut ya. Iya, seribut, Karena suka cemburuan gitu loh Kak. Ntar, Egonya masih tinggi. ya tadi dia main jajan sama cewek lain, kan takutnya gitu Nah, kalau berondong. Kalau sama yang umur 57 mau nggak? Mau lah Kak, yang penting gacor. Gacor sih. Ih gacor, mau. Gas gitu. Mau dia duda, mau dia apa, mau pokoknya. Yang penting dia jujur, tanggung jawab, udah itu aja. Gitu. Ya, nanti saya kenalin ya. Oh boleh. Boleh. Saya narasumber saya juga. Oh boleh. Mantap tuh, berarti gacor. Oh, Iya. badannya bagus Kak, karena dia memang rajin Oh nge-gym. nge-gym dari muda. Oh Sampai gitu. sekarang tuanya tuh masih kelihatan gagah. Oh gitu, berarti sispek berarti ya. Sehat benar. Sehat. Dia memang mengutamakan kesehatan. Ya. Nah, cuma masalahnya dia duda nih. Sementara keinginan untuk wiki-wiki masih kencang. Oh berarti masih bugar. Iya. Masih enak Masih gitu. enak, iya. Aduh udah kental banget sumpah. Bantuin garukin dong. Oke deh Kak Laras, makasih ya. Iya, Sebelum sama. kita tutup podcastnya, mungkin Kak Laras ada pesan-pesan buat penonton. Pesan-pesannya untuk penonton, kalau misalkan punya pacar, kalau bisa lebih tua daripada yang muda gitu. Terus kalau punya pacar lebih tua, dijaga aja gitu. Terus jangan ambil punya orang gitu. Kita harus tahu dulu nih bibit-bibit bobotnya gitu. Mau dia dapet istri, mau apa keluarga, yang penting lebih tua aja gitu. Karena yang lebih tua ini sering manja gitu. Sering dikasih duit, dikasih lebih dihargain gitu loh daripada yang seumuran. Kalau seumuran kan tahu sendiri lah ya. Beda agama, terus sering ribut gitu kan kalau kita seumuran gitu, sering jajan di luar. Kalau yang lebih tua kan lebih mantep, lebih gacor juga mainnya seperti itu. Oke, Kak Laras, terima kasih banyak ya sekali Iya, lagi ya. sama-sama. Dan buat teman-teman yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Laras, terima kasih banyak ya. Iya, Sukses juga. terus buat Kak Laras pokoknya ya. Iya, Semakin sama. gacor, semakin gatal. Ya, semakin gatal. Lebih menggoda lagi. Sampai jumpa.